Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 254 Nanbei Chou yang perkasa. Pintu gerbang ke dunia luar belum terbuka. Semua orang dengan cemas menunggu saat pintu gerbang itu terbuka. Jiang Chen dan kelompoknya berdiri di lapangan kosong di luar kota Inferno. Kerumunan dan kelompok menjaga jarak dari kelompok ini itu adalah kelompok teror. Tidak seorang pun dari kerumunan itu memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan prajurit jiwa tempur. Adapun Jiang Chen, ia telah menjadi penguasa teror di hati mereka. Legenda Jiang Chen pasti akan diceritakan kepada generasi mendatang di dalam neraka Inferno. Tidak hanya itu, ketika pintu gerbang ke dunia luar terbuka, dan semua orang ini kembali ke tempat asal mereka, apa yang terjadi di neraka Inferno akan diketahui oleh dunia. Pada saat itu, nama Jiang Chen akan menyebar ke seluruh provinsi di benua timur. Saudara Tian, ketika kita kembali ke dunia luar, apakah kamu akan kembali ke provinsi Qi atau provinsi Jian? Jiang Chen bertanya pada Tian Yishan sambil tersenyum di wajahnya. Saya sudah meninggalkan Sekte Hitam selama hampir 2 tahun, sekarang saatnya bagi saya untuk kembali dan melihat-lihat. Selain itu, jika saya kembali ke provinsi Jian sekarang, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan tempat tinggal yang aman. Tian Yishan menjawab, benar sekali. Apa yang terjadi di neraka Inferno pasti akan menyebar. Kepala Jiang, kau tidak hanya membunuh Yang Suo dari Sekte Pedang Myriad, kau bahkan membunuh Sangguan Wei dari klan Sangguan. Keduanya adalah kekuatan super provinsi Jian, dan mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Hubungan kita dengan kepala Jiang akan diketahui oleh mereka, jadi kembali ke provinsi Jian sama saja dengan mencari kematian. Kata Yang Meng. Aku akan pergi kemanapun ketua Jiang pergi. Nyawaku diselamatkan oleh ketua Jiang, dan mulai sekarang, apapun yang ketua Jiang minta aku lakukan, aku, Wang Heng, pasti tidak akan menolaknya. Wang Heng berkata sambil menepuk dadanya. Dia telah sepenuhnya menjatuhkan dirinya di kaki Jiang Chen dengan penuh kekaguman. Baiklah, kalau begitu, kita akan kembali ke provinsi Qi bersama-sama. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Jiang, kali ini kau telah membunuh terlalu banyak orang di neraka Inferno. Sebagian besar orang yang kau bunuh berasal dari berbagai kekuatan besar di berbagai provinsi. Begitu mereka tahu apa yang terjadi di sini, aku khawatir mereka semua akan ingin membunuhmu. Mari kita kesampingkan kekuatan di luar provinsi Jian, hanya Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan saja yang benar-benar sulit ditangani. Karena itu, saat kau berada di luar sana, kau harus ekstra hati-hati. Xuan Ye mengingatkan. Sepertinya dia masih punya hal lain untuk dikatakan, ketika dia melihat Wu Jiu menatapnya, dia hanya menahan apa yang akan dia katakan kepada Jiang Chen untuk kedua kalinya. Haha, aku, Jiang Chen tidak pernah takut pada musuh yang kuat, aku hanya takut tidak akan mampu menghadapi musuh yang kuat. Tidak peduli siapa itu, Sekte Pedang Myriad atau klan Sangguan, mereka sebaiknya tidak datang menggangguku. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di wajahnya. Bagi setiap orang yang akhirnya mencapai puncak, akan ada jalan yang dipenuhi musuh. Jiang Chen diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan baru, dan ia akan berjalan di jalan menuju puncak sekali lagi. Oleh karena itu, semua musuh yang ditemuinya di sepanjang jalan hanyalah batu loncatan. Itulah semangatnya. Wu Jiu mengacungkan jempol dan memuji Jiang Chen. Kemudian dia bertanya, kakak, mengapa kamu tidak bertanya tentang latar belakangku, atau meminta bantuanku? Jika kau ingin memberitahuku, aku tidak perlu bertanya. Namun jika kau tidak ingin memberitahuku, tidak ada gunanya aku bertanya, bukan? Terlebih lagi, kau telah banyak membantuku membunuh Earth Devil, dan aku ingin menempuh jalanku sendiri. Jiang Chen mengangkat bahu. Haha, saudara yang baik. Wu Jiu menepuk bahu Jiang Chen. Pemuda di depannya ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa, kekuatan tempur yang luar biasa, dan keberanian yang luar biasa, dia juga seorang pria yang bijaksana, pria yang sangat cerdas. Pria seperti ini pasti akan mencapai kebesaran di masa depan. Wu Jiu dapat membayangkan, benua timur tidak akan menjadi tempat perhentian terakhir bagi seorang jenius yang tak tertandingi seperti Jiang Chen. Dong, dong, dong. Di dalam Sekte Hitam Provinsi Qi, tabuhan genderang perang terdengar di seluruh Sekte Hitam, dan bergema hingga jauh seperti badai petir yang dahsyat. Tepat pada saat ini, semua murid inti surgawi dan tetua Sekte melayang di langit di atas Sekte Hitam. Ini adalah pasukan kecil orang-orang dari Lembah Kebahagiaan dan Sekte Hitam. Hanya kekuatan yang dilepaskan kelompok itu saja sudah menyebabkan tanah berguncang. Di garis depan, Daoist Black dan Granny Feng berdiri berdampingan. Semua prajurit Divine Core berdiri di belakang mereka. Dengan tekad di mata mereka, mereka menatap pasukan besar yang berdiri di seberang mereka. Di sisi yang berlawanan, aura yang sama kuatnya dapat dirasakan dari sejumlah besar musuh. Kubu yang berlawanan tidak lebih lemah dari gabungan kekuatan Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan. Di depan kubu yang berlawanan, 3 pria berdiri berdampingan.
Pria yang berdiri di tengah mengenakan jubah emas, dan rambut emasnya menari-nari tertiup angin. Ekspresi mendominasi yang tak tertandingi dapat terlihat di wajahnya. Pria itu tampak cukup muda, tetapi dengan setiap gerakan yang dilakukannya, ia menggambarkan aura seorang kaisar, menyebabkan mereka yang menghadapinya merasa ingin menyerah. Pemuda berambut emas itu tidak lain adalah Nan Beichao. Adapun orang-orang yang berdiri di sampingnya, keduanya memiliki aura kuat yang tidak lebih lemah dari Daoist Black dan Granny Feng. Kedua orang ini adalah kepala paviliun langit terbakar dan sekte pedang surgawi, Zhao Chongyang dan Duan Jianhong. Mereka berdua adalah orang terkuat di Provinsi Qi, tetapi saat ini, mereka hanya berdiri di samping Nan Beichao. Nan Beichao, Zhao Chongyang, aku tahu kalian ingin memusnahkan sekte hitam dan lembah kebahagiaan, tetapi ini bukan tugas yang mudah, kalian harus membayar harga yang mahal jika ingin menghancurkan struktur Provinsi Qi saat ini. Biar ku katakan ini, hari ini, sekte hitam dan lembah kebahagiaan akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Suara Daoist Black sekeras gemuruh guntur. Tekadnya mencapai setiap orang di tempat kejadian. Perubahan besar pada struktur menandakan titik balik dalam sejarah. Dengan setiap perubahan besar seperti ini, darah akan tertumpah. Saya, Nan Beichao tidak peduli berapa banyak orang yang akan mati karena ini, saya hanya peduli apakah hasilnya sesuai dengan yang saya inginkan atau tidak. Nan Beichao berdiri tegak dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ucapannya tentang mengambil nyawa orang dengan begitu mudahnya membuat orang-orang merinding. Dia adalah orang yang sangat kejam, dan baginya, manusia hanyalah semut kecil. Nan Beichao, tidak semudah itu mengubah struktur sejarah, kamu hanya seorang junior di alam inti ilahi pertengahan, dan tidak peduli seberapa jeniusnya dirimu, kamu hanya terlalu memikirkan dirimu sendiri. Nenek Feng mendengus dingin. Pendekatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Daoist Black, Nenek Feng, aku telah memberimu kesempatan, dan kau tidak tahu bagaimana menghargainya, kaulah yang memilih untuk disingkirkan. Hari ini, para pejuang dari Paviliun Langit Terbakar ada di sini untuk menghancurkan segalanya dan meratakan pegunungan hitam. Sungai darah akan mengalir melalui tanah ini, dan tidak ada yang dapat kau lakukan untuk menghentikan ini terjadi. Nan Beichao berkata dengan cara yang kejam dan arogan. Haha, benar juga. Daoist Black, Nenek Feng, kalian berdua seharusnya tidak melawan lagi, perjuangan kalian sampai mati tidak akan membantu kalian. Duan Jianhong tertawa terbahak-bahak. Pengecut. Nenek Feng menatap Duan Jianhong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, dan Jianhong, kamu adalah kepala sekte pedang surgawi, salah satu orang terkuat di Provinsi Qi, bagaimana kamu bisa begitu pengecut dan menyerah kepada seseorang dengan begitu mudahnya? Kamu benar-benar menjijikkan. Nenek Feng, jangan banyak bicara. Yang kulakukan hanya mengikuti arus. Saat ini, struktur Provinsi Qi ditakdirkan untuk perubahan besar, dan hanya mereka yang bisa beradaptasi yang akan bertahan. Duan Jianhong tidak terpancing oleh perkataan Nenek Feng, dia bahkan tidak merasa malu sedikit pun tentang keputusannya untuk menyerah pada Paviliun Langit Terbakar. Nan Beichao, apakah kau benar-benar percaya bahwa Duan Jianhong tulus ketika dia menyerah? Dia orang yang licik, dia hanya ingin menjadi orang yang mendapat keuntungan dari jalan di antara kita. Buang jauh-jauh pikiranmu yang berharap dia akan membantumu dengan segala yang dimilikinya. Jika Duan Jianhong tidak menyerang kita dengan seluruh kekuatannya, tidakkah menurutmu itu ide yang sangat kekanak-kanakan untuk mencoba dan memusnahkan dua sekte besar pada saat yang sama? Nenek Feng menatap Nan Beichao sambil menyeringai. Mereka semua tahu apa rencana Duan Jianhong. Hentikan omong kosongmu. Karena kita sudah sampai pada tahap ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mari kita mulai perang. Zhao Chongyang mengerahkan kekuatannya yang dahsyat. Hasratnya untuk bertarung sangat kuat. Nan Beichao, biarkan aku melihat apa yang kau punya. Terima serangan ini. Niat membunuh Daoist Black sangat besar. Dengan goyangan tubuhnya, dia melompat maju dan menyerang dengan telapak tangannya, melepaskan gelombang energi seperti tsunami yang menghantam Nan Beichao. Dia ingin melihat sendiri seberapa kuat Nan Beichao, dan jika Nan Beichao bukan tandingannya, maka tidak mungkin Zhao Chongyang dan Duan Jianhong, yang tidak dengan tulus membantu Burning Sky Pavilion, dapat mengalahkan pasukan gabungan dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan. Taoist Hitam, kau akan bertarung denganku. Zhao Chongyang juga mengerahkan kekuatannya. Tepat saat dia hendak menyerang, Nan Beichao menghentikannya. Nan Beichao mendengus dingin, lalu melangkah maju dan melambaikan telapak tangannya ke depan dengan lembut. Meskipun serangan itu tampak lembut dan halus, sebenarnya serangan itu membawa kekuatan yang luar biasa. Sebuah telapak tangan emas berkilau muncul, dan melesat ke arah Daoist Black dengan cara yang hebat. Wah! Tabrakan hebat itu menghasilkan percikan api yang sangat banyak di udara. Serangan Daoist Black telah dihancurkan oleh Nan Beichao. Serangan balik yang dahsyat dari serangannya yang hancur membuat Daoist Black terlempar, dan dia hanya bisa menstabilkan tubuhnya setelah menempuh jarak yang pendek. Sangat kuat. Ekspresi Daoist Black berubah drastis. Dia adalah seorang prajurit inti ilahi yang hebat, tetapi dia bukan tandingan Nan Beichao.
Kekuatan Nan Beichou bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Sudah kubilang, kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Kebanggaan di wajah Nan Beichou makin kuat. Ya Tuhan, bagaimana Nan Beichou ini bisa sekuat itu? Bahkan ketua sekte bukanlah tandingannya, bagaimana kita bisa memenangkan perang ini? Benar sekali. Kita akan mengalami kesulitan hanya dengan Nan Beichou saja, dan ada juga Zhao Chongyang dan Duan Jianhong. Pada saat ini, semua murid dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan merasa harapan mereka mulai pudar. Keinginan mereka untuk bertarung telah berkurang setengahnya, dan meskipun mereka memiliki lebih banyak prajurit dibandingkan dengan musuh-musuh mereka, dalam hal prajurit terkuat, mereka tidak sebanding dengan musuh-musuh mereka. Nan Beichou benar-benar jenius yang tak tertandingi, dia benar-benar memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan semua prajurit inti ilahi hanya dengan kekuatan inti ilahinya yang menengah. Bahkan kita berdua bukanlah tandingannya. Sepertinya kita dalam bahaya besar hari ini. Nenek Feng mengerutkan alisnya. Dia dan Daoist Black mengira Nan Beichou akan menjadi kuat, tetapi kekuatannya yang sebenarnya jauh di bawah ekspektasi mereka. Awalnya, mereka mengira Nan Beichou akan sama dengan mereka. Namun, kenyataannya Daoist Black telah terpukul mundur hanya dengan satu pukulan darinya. Duan Jianhong yang berdiri di samping Nan Beichou kini tampak gelisah. Jelas, dia juga telah meremehkan Nan Beichou. Dia tidak menyangka Nan Beichou begitu kuat, ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Haha, hebat sekali, murid senior Nan Bei yang hebat. Kalian dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan, menyerah sajalah untuk berjuang tanpa hasil. Menyerahlah sekarang. Hanya murid senior Nan Bei saja sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Murid senior Nan Bei adalah orang yang paling kuat, tidak mungkin kau bisa menahan serangannya. Ketika murid dari Paviliun Langit Terbakar menyaksikan Nan Beichou memukul mundur salah satu orang terkuat di Provinsi Qi, Daoist Black hanya dengan satu serangan, mereka semua mulai bersorak. Semangat mereka telah bangkit karena kekuatan Nan Beichou. Aktifkan formasi hitam. Dengan ekspresi serius, Taoist Hitam berteriak keras.